Himbauan pembatasan aktivitas perkantoran, sekolah, hingga kegiatan di luar rumah oleh pemerintah demi menekan penyebaran virus corona membuat pemasukan sejumlah profesi terdampak hebat. Sejumlah pasar dan pertokoan kini tampak sepi pembeli. Omset para pedagang menurun drastis dalam 3 pekan terakhir ini. Sebagian bahkan kehilangan pemasukan hampir 80%. Larangan berkerumun membuat keberadaan pedagang kaki lima juga diminimalisir. Selain para pedagang, salah satu profesi yang terdampak adalah para pengemudi ojek online. Minimnya pergerakan warga membuat orderan semakin jarang dan berdampak pada pemasukan. Seberapa besar efek virus corona yang dirasakan para pengemudi online? Bagaimana mereka mampu bertahan di tengah pandemi saat ini? Seperti apa pula solusi pengaturan keuangan di tengah isu lockdown saat ini? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Semakin banyaknya pasien positif corona atau COVID-19 di wilayah Indonesia ini membuat pemerintah mengambil langkah semakin membatasi dari aktivitas para warga. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang melakukan himbauan, tetapi pemerintah-pemerintah daerah pun, khususnya di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sudah menghimbau masyarakat untuk beribadah, bekerja, dan juga belajar di rumah. Ini juga akhirnya tidak hanya sampai situ pemirsa, ini juga berdampak terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan bisnis-bisnis pun banyak yang tidak aktif lagi atau dihentikan sementara. Kita melihat perkantoran, kemudian mal-mal, dan juga pekerjaan lainnya atau bisnis ini terhenti sementara. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pekerjaan, yaitu driver ojek online, di mana ini dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, tidak bekerja, tidak juga sekolah, membuat penghasilan atau pendapatan dari para driver ini ternyata sangat berpengaruh. Saya melihat ada beberapa orang yang juga menjadi driver, ada yang ojek dan juga ada mobil online. Ini dengan siapa? Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak siapa, Pak? Dengan Pak Ferry Kuntoro. Pak Ferry, driver online? Online dari GrabCar. Oh ya, ini kan melihat sudah masuk hampir seminggu ya pembatasan aktivitas lebih warga. seminggu ya. Lebih seminggu. Efeknya kepada penghasilan atau pendapatannya gimana sih, Pak? Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya dulu kita bisa dapat untuk istilahnya ada berlian insentifnya, sekarang untuk sekali aja untuk insentif per hari itu susah. Jangan ngomong untuk insentif, buat bensin aja itu agak susah. Nah, logikanya gimana mau ada sesuatu pemasukan buat ke rumah? Itu nggak ada sama sekali. Sedangkan kebijakan yang dari pemerintah itu untuk merumahkan, nah kalau kita kan nggak bisa. Kalau di rumah kan kita nggak makan. Kira-kira gitu, dan kita menjerit gitu. Dan kalau misalnya kita dirumahkan, otomatis kita juga nggak bisa bantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, makanya di sebuah sisi agak kontradiktif juga nih perusahaan Grab. Maksud saya kita harus melayani, tapi untuk insentifnya juga tolong diperhatikan gitu. Dan juga belum lagi setoran kendaraan, karena saya kan termasuk sahabat rental. Jadi setorannya kalau bisa ya diputihkan dulu untuk beberapa saat. Jadi sehari gini, biasanya abang sehari kalau normal, tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat tuh sehari bisa dapat berapa penumpang? Kalau sehari itu mungkin wajarnya 10 lebih, Mbak. 10 trip, ya. Oke, 10 trip ya. Kalau sekarang, Bang? Cuma 5, 4. Bahkan tidak sampai setengahnya ya? Iya, nah sekarang dari pagi saya online dari jam 5 sampai sekarang baru 2. Bayangkan dengan kondisi yang kayak gini, kita harus bayar cicilan, setoran, belum lagi buat kebutuhan keluarga. Ini kan ampun gitu. Sementara Pak Jokowi, pemerintah minta tolong lah, kalau emang di restrukturisasi masalah keringanan, ya saya pikir juga dari perusahaan Grab memberikan keringanan pada kita. Ini salah satu suara dari pengendara mobil atau driver online. Saya